Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana biittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syikaki wan nifaq, nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muhsinur rahimul khalaq, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mutamiman bimakarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin afdalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihil faizina binusil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama, alim ulama, orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ucapan syukur kita sampaikan kepada Allah karena sampai pagi hari ini kita masih bisa menunaikan akan salat berjamaah di rumah Allah. Maka sudah semestinya bagi kita sebagai hamba Allah untuk tidak melepaskan diri dari masjid, untuk tidak melepaskan diri meninggalkan salat berjamaah di rumah Allah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seseorang yang tidak pernah tidak salat berjamaah 5 waktu dalam sehari. Yang beliau saja datang ke masjid, belum waktu masuk beliaulah dulu datang ke masjid. Tapi suatu ketika di pagi hari, di subuh hari, Nabi ketika ingin menunaikan salat subuh tidak melihat si Sya'ban ini di dalam masjid. Bahkan Nabi sampai menunda salatnya menunggu orang ini datang. Tapi sudah lama menunggu tak juga datang-datang Sya'ban ini, akhirnya salat subuh pun ditunaikan. Setelah salat subuh ditunaikan, maka bertanyalah Rasul kepada sahabat, adakah di antara kalian yang tahu rumah Sya'ban? Menjawab sahabat, ada ya Rasulullah. Akhirnya datanglah Rasul bersama sahabat ke rumah Sya'ban, disambut oleh istri beliau. Apa kata Rasulullah? Wahai, manakah Sya'ban? Biasa dia 5 kali sehari semalam salat berjamaah terus. Tapi kenapa tadi pagi tak datang? Menjawab istrinya, karena tadi pagi dia telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang membuat Sya'ban ini tak datang salat berjamaah cuma satu, yaitu kematian. Tapi istri beliau berkata, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi bahan tanya bagiku. Ada sesuatu yang menjadi penasaran bagi diriku. Apa itu? Ketika Sya'ban ini sakaratul maut, ada ucapan yang keluar dari mulutnya. Apa ucapannya? Ia berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu ucapannya. Apa maknanya ya Rasulullah? Maka Nabi pun langsung membacakan akan Quran surat Al-Kahf. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi mengatakan, ternyata orang ketika mereka sakaratul maut, dibukakan hijab bagi mereka. Sehingga orang yang sakaratul maut itu ditampakkan, inilah amal-amalnya, inilah pahalanya, inilah dosa-dosanya, inilah siksanya. Dan Nabi berkata, Sya'ban ini diperlihatkan perjalanannya tiap hari ke masjid dan juga pahala-pahala dari ibadahnya tadi. Lalu ia menyesal. Kenapa dia menyesal? Kenapa rumahku tak jauh lagi daripada masjid sehingga banyak pahala yang kudapatkan? Baramangnya jauh rumah beliau dengan masjid, maka disebutkan jauh rumah Sya'ban dengan masjid sekitar 3 jam perjalanan. Segitu Bapak dan Ibu, 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid. Ketika sakaratul maut masih berkata, kenapa tak jauh lagi ya Allah, sehingga aku bisa mendapatkan pahala.
maka sudah semestinya bagi kita yang rumah kita dekat dengan masjid, yang masjid itu tak susah untuk dijangkau, bahkan kita punya kendaraan motor, mobil, kendaraan semua, maka sudahnya semestinya kita gunakan itu semua untuk selalu datang salat berjamaah di rumah Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan bagi kita untuk senantiasa menunaikan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana di zaman dahulu ada seseorang imam besar, ulama besar bernama Imam Ash-Shibli. Beliau Imam Ash-Shibli dengan murid-muridnya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan tiba-tiba murid beliau meninggal dunia, lalu disemayamkanlah, diselenggarakanlah jenazah muridnya. Ketika Imam Ash-Shibli memandikan jenazah muridnya, berubah menjadi gelaplah tubuh muridnya tadi. Ketikalah berubah menjadi gelap, tiba-tiba berubah pula tubuh muridnya tadi bercahaya. Sehingga heran Imam Ash-Shibli, kok dari kalam tiba-tiba berubah menjadi cahaya. Esok hari bermimpilah Imam Ash-Shibli itu dengan muridnya, kenapa terjadi hal seperti itu kepadamu? Menjawablah muridnya, karena tubuhku gelap ketika aku telah wafat disebabkan karena banyaknya dosaku. Tapi kenapa tubuhku bercahaya? Karena datanglah seseorang membawa air di dalam cawan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipercikkan air itu ke tubuhku, maka bercahayalah tubuhku, kata muridnya. Kenapa Nabi sampai memercikkan air itu? Walaupun aku banyak dosa wahai guru, tapi aku senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan salawat itulah yang menyelamatkanku, kata murid tadi. Itu dahsyat salawat. Memang dosa kita banyak, maksiat kita banyak, tapi bisakah kita berubah itu? Bisa. Dengan apa kita rubah? Dengan salawat kepada Rasulullah. Jadi jangan dianggap kita tidak butuh Nabi. Nanti Bapak dan Ibu, ketika kita di padang mahsyar, semua umat manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Wahai Adam, berikan kami syafaat. Apa kecil Adam? Kamu tidak bisa bagi syafaat. Cuba tamui Nabi Nuh. Berbondong pula orang datang ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, berikan kami syafaat. Menjawab Nabi Nuh, datanglah ke Nabi Ibrahim. Datang orang ke Nabi Ibrahim, berikan kami syafaat. Nabi Ibrahim berkata, datang ke Nabi Musa. Ketika datang ke Nabi Musa menjawab, datang ke Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat manusia berbondong datang kepada Rasul, maka apa jawaban Nabi? Al-Khatib Al-Fatih. Aku penutup dan akulah pembuka. Ternyata nabi-nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat kalau bukan izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas di padang mahsyar, masih butuhkah kita ya Rasulullah? Butuh. Apakah ketika kami lah masuk surga, butuh juga kami dengan Nabi? Butuh. Dikisahkan dalam riwayat bahwa ketika orang di dalam surga lah menikmati semua kenikmatan di dalam surga, maka muncullah pikiran-pikiran mereka. Sia yang punya surga kok. Kami ingin bertamu je yang punya surga. Nanti Bapak dan Ibu, insya-Allah kalau kita lah di surga, semua nikmat surga kita dapatkan. Ketikalah kita nikmati, maka timbul pikiran kita, sialah yang punya surga, ingin bertamu dengan yang punya surga. Lalu ingin berjumpa kita dengan yang punya surga, datang pula kita ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, temuilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim temui Musa, sampai temui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata untuk bertemu dengan pemilik surga, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, kuncinya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya jelas, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau ngaku cinta kepada Allah, maka cintai Rasulmu, ikuti Nabimu. Maka kita butuh kepada Rasulullah
maka buktikan, hadirkan nama kita di dalam listnya Nabi SAW, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat beliau dan diizinkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi malam, bagaimana kita memaksimalkan menggapai akan Lailatul Qadar itu dengan memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lihat bagaimana memfungsikan Al-Quran, kita akan lihat terlebih dahulu kapan Al-Quran ini diturunkan. Karena tadi malam kita lah bahas ada istilah Lailatul Qadar, ada istilah nuzul Quran. Kapan Quran itu diturunkan? Kalau kita bertanya kapan Quran itu diturunkan, maka dijawab oleh Allah di Quran Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bahwa Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Secara umum di dalam Al-Quran Allah cuma menyebutkan bulannya. Harinya tak disebutkan. Tanggalnya tak disebutkan, cuma bulannya, bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan itu, kapan pastinya? Diceklah di kitab-kitab hadis, ditemuilah nanti di dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Nabi ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Maka menjawablah Rasulullah, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," karena hari itu aku dilahirkan, wa unzila ilayya, dan di hari itu pula Quran diturunkan kepadaku. Jadi bulannya dalam Quran lah dapat bulan Ramadan, harinya lah dapat Senin. Itu kata dalam hadis. Lalu setelah itu harinya lah didapatkan, Qurannya lah didapatkan. Kemudian pada malam keberapakah? Kalau nuzul Quran itu kan turunnya Quran pada malam 17 Ramadan. Nah, kini timbul pertanyaan, Quran itu turunnya 7 balik Ramadan atau Lailatul Qadar, Bapak dan Ibu? 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Karena di ayatnya Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lalu yang 7 balik Ramadan nuzul Quran itu apa? Nah, kita selidiki nanti. Ditemukan pula di dalam Musnad Imam Ahmad. Di dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis Nabi SAW, nuzilas suhuf Ibrahim. Diturunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim lewat dari hari ke-6. Berarti di hari malam yang ke-7. Nuzila diturunkan pula suhuf Taurat, lembaran-lembaran Taurat lewat dari hari yang ke-12, berarti malam ke-13. Diturunkan pula akan lembaran-lembaran Injil pada lewat dari hari ke-18, berarti malam 19. Dan diturunkan pula akan lembaran-lembaran Al-Quran lewat dari hari ke-24. Itu dalam Musnad Imam Ahmad. Berarti kalau lewat 24 boleh jadi 25 karena ganjil, boleh jadi 27 maupun 29. Barulah ketemu dengan ayat tadi dari hadis tadi yang mengatakan Quran diturunkan lewat dari hari ke-24, barulah tersambung dengan ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, baru nyambung dia. Lalu yang 7 balik Ramadan itu apa? Kini kanlah jalih turun Quran bulan Ramadan, kemudian turunnya lewat dari hari ke-24. Itu dalam hadis baru nyambung dengan Quran surah Al-Qadar. Lalu yang 17 Ramadan itu apa? Makanya bedakan turunnya. Di Lailatul Qadar itu kata para ulama, turunnya Al-Quran dari Lahul Mahfuz kepada Baitul Izzah, langit dunia. Itu keseluruhan turunnya. Dari Lahul Mahfuz ke langit dunia. Itu turun di malam Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah, langit dunia, turun pertama kali kepada Rasulullah
yang 5 ayat surat Iqra bismi rabbikal ladzi tadi, ulama berbeda. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 21 Ramadan. Jadi disitulah nyambungnya. Jadi yang 7 balik Ramadan itu apa? Turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi dari langit dunia ketika Nabi berada di Gua Hira. Tapi kalau Lailatul Qadar turunnya dari Lahul Mahfuz kepada langit dunia. Itu perbedaannya. Jadi dapatlah, baru kita dapatkan, oh itu makna turunnya. Dan setelah itu bagaimana? Turun Quran itu sesuai kebutuhan Nabi. Tapi yang pertama kali turun 5 ayat tadi itu tanggal 17. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 19. Kenapa lebih lekat dengan 17? Karena ijtihad ulama sesuai dengan yang terjadi ketika bulan Ramadan, 17 Ramadan terjadi perang Badar. Jadi diambil peristiwa perang Badar, diambil pula ayat itu turun, berijtihadlah ulama, maka turun Quran ke Nabi pertama kali 17 Ramadan. Lah nampak bedanya Bapak Ibu? Lailatul Qadar dengan nuzul Quran. Setelah daripada itu, karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan dan Quran ini dalam ayatnya diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka sudah semestinya kita menggapai Lailatul Qadar itu dengan memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara memfungsikannya? Flashback kita ke belakang. Dulu ada istilah kaum namanya jahiliyah. Apa arti jahiliyah Bapak dan Ibu? Apa arti jahiliyah? Ada nanti istilah jahlun, ada jahal, ada jahiliyah. Kalau jahlun itu bodoh, kalau jahal dinaungi kebodohan, kalau jahiliyah berkumpul semua sifat bodoh di dalam diri seseorang. Kenapa kaum dulu dinamakan dengan jahiliyah? Karena sadualah kebodohan, sifat bodoh ada di mereka. Apa contoh sifat bodoh ada di mereka? Ada satu kampung dahulu, nama kampung tu Gifar. Yang sakampung tu orang karajonyo perampok tukang begal. Jadi sakampung orang tadi, ciek kampung karajo orangnya sama, cuma jadi perampok. Masuk kita ke kampung itu, kalau ndak harta hilang, nyawa hilang. Model itu kejahiliahan orang dulu. Bagaimana jahiliyahnya orang dulu? Ada seseorang laki-laki tiap hari nanya ke Jabal Kubais. Manganya nanya ke Jabal Kubais untuk mago orang batinju setiap hari. Dia nanya ke Jabal Kubais, dia agonya saya yang taluk batinju, nanyaklah kateko tiap hari. Model itulah kejahiliahan orang dulu. Lalu orang jahiliyah ini sehingga diutuslah Nabi SAW sesuai dengan permintaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika mereka memulai untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi kan Ka'bah tu siapa membangun Bapak Ibu? Siang bangun Ka'bah. Bukan Nabi Ibrahim. Siapa yang bangun Ka'bah Bapak Ibu? Yang membangun Allah. Karena ayatnya jelas di Quran surat ketiga 96, inna awalu baitin wudi'a linnas alladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan pertama yang kami buatkan untuk manusia adalah Bakkah mubarakah. Di zaman Nabi Nuh datang banjir besar, runtuhlah Ka'bah tadi. Maka di zaman Nabi Ibrahim, maka Allah perintahkan, hai Ibrahim, maka tinggikan pondasi Ka'bah. Jadi bukan membangun, tapi maulam membangun pondasinya balik. Pondasinya lah ada, disuruh meninggikan pondasi di zaman Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, maka di Quran surat kedua 129 berdoalah Nabi Ibrahim dan Ismail, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, tolong utus seorang rasul dari golongan mereka nanti.
Jadi Nabi Ibrahim ko jauh harilah berdoa, ya Allah tolong utus seorang rasul dari golongan mereka. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatik, untuk mengajarkan kiniko, untuk membacakan akan ayat-ayatmu. Untuk apa? Untuk kiniko wa yu'allimuhumul kitab, untuk mengajarkan akan Al-Quran. Wal hikmah, mengajarkan akan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Jadi doa Nabi Ibrahim, ya Allah tolong utus nanti seorang rasul dari golongan mereka untuk membacakan ayat-ayatmu, untuk mengajarkan ayat-ayatmu, untuk mengajarkan akan hikmah dan membersihkan hati mereka. Maka dikabulkan doa Nabi Ibrahim dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul lahir, dia giah mukjizat. Beliau ada, dia giah mukjizat. Apa mukjizat beliau? Bukan seperti Musa dengan tongkatnya, bukan seperti gini kon nabi-nabi yang lain, tapi mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an sebagai mukjizat, sehingga dengan Al-Qur'an itu mampu merubah orang dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Quran surat ketiga ayat 110, kuntum khaira ummah. Bayangkan Bapak dan Ibu, di zaman Nabi saja dengan Al-Quran bisa merubah orang dari jahiliyah menjadi umat terbaik. Maka sudah semestinya awak yang Allah beriman, awak yang Allah percaya kepada Allah dan Rasul, ketika memfungsikan Al-Quran maka mesti lebih baik kehidupan kita. Nanti kita caliakan apa yang kurang di hidup kita sehingga kurang berkah Quran bagi kita. Karena orang-orang dulu ketika mempedoman kepada Quran, ketika memfungsikan Quran dalam kehidupan, luar biasa yang mereka dapatkan. Kenapa kita telah membaca Quran tapi masih kurang keberkahan yang kita dapatkan? Nanti kita sampaikan apa yang kurang bagi kita. Lalu setelah Al-Quran itu datang, lalu timbul pertanyaan, bagaimana ya Allah supaya kami bisa memfungsikan Al-Quran itu? Apa tujuan Al-Quran itu bagi hidup kami? Karena orang-orang di jahiliyah dulu, gara-gara turun Al-Quran yang sakampuang kerajo sebagai perampok, taubat, maka terkenallah sahabat Nabi bernama Abu Zar Al-Ghifari. Al-Ghifari berasal dari daerah Ghifar, nama aslinya Jundub bin Junadah. Gara-gara Al-Quran turun, yang tiap hari pai maja orang bacaka di Jabal Kubais, gara-gara mendanga ayat Taha, masuk Islam, taubat kepada Allah. Tu orang jahiliyah mendanga Quran, masuk Islam. Orang jahiliyah dari kini ko yang pencela menjadi pecinta. Orang jahiliyah dari dahulu kini ko kasar jadi lunak. Orang jahiliyah dari kini keras menjadi lembut. Itu orang jahiliyah dengan Quran. Jadi harus bagi kita sebenarnya, kita yanglah beriman mesti lebih baik dengan Quran ini. Bagaimana? Apa tujuan Quran itu? Di sambungan Quran surat kedua Al-Baqarah 185, unzila fihil Quran hudal linnas. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadilah harus wak menjadikan Quranku sebagai petunjuk kehidupan. Karena di Quranku lengkap Bapak dan Ibu. Semua permasalahan hidup ada di dalam. Semua solusi-solusi hidup ada di dalam. Semua kini ko jalan keluar ada di dalam. Semua apapun ada dalam. Jadi kok dahsyat, luar biasa. Dulu kami kanlah pernah sampaikan, kalau takkan aja di Bapak dan Ibu, pernah kami sampaikan dahulu bagaimana kehidupan dari awal kita diciptakan sampai kini kita nanti keberada di surganya Allah, semua ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Lai takkan aja di Bapak dan Ibu. Lai takkan apa Ibu nak? Nah, kita gambarkan singkat saja. Apa bukti Al-Quran ko lengkap? Dimulai dengan penciptaan manusia, Quran surat ke-7 189. Setelah diciptakan dimulai dengan penciptaan jasad, Quran surat ke-22 ayat yang kelima, Quran surat 23 ayat 12 sampai 14, nutfah alaqah mudghah. Setelah lahir ke atas dunia, lahir sudah 9 bulan, maka didiklah anak yang baru lahir itu
seperti Luqman mendidik anaknya. Ada di Quran surat Luqman surat 31 ayat 13 sampai ke 19. Lah masuk anak tu ke usia balik, tanamkan ilmu agama di dalam dirinya. Quran surat 58 ayat yang ke-11. Setelah mereka ditanamkan ilmu agama, mulai mereka kenal dengan pasangan. Laki-laki mulai kenal perempuan, perempuan mulai kenal laki-laki. Maka bagaimana caranya? Maka mulailah untuk ta'arufkan di Quran surat keempat ayat yang keempat. Setelah ta'aruf, nikahkan. Quran surat 30 ayat 21. Ayat yang sering dituliskan di surat-surat undangan. Setelah nanti dinikahkan, kenali hak kewajiban. Bagaimana mengenali hak dan kewajiban? Ada di Quran surat kedua 168, Quran surat kedua 172. Bagaimana cara mencari rezekinya. Setelah nanti mencari rezeki, maka bawalah takwa di dalam membawa rezeki itu. Ada di Quran surat yang ke-7 ayat 96. Dan tak selamanya pula hidupmu di atas, ada kalau hidup di bawah. Karena Allah sebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari kami putar kehidupan manusia. Ada kalau mereka di atas. Kalau kami di atas bagaimana ya Allah? Pakai amalan Quran surat ke-14 ayat yang ke-7. Banyak-banyak bersyukur. Kalau kami sedang di bawah ya Allah, pakai amalan Quran surat kedua ayat 214. Maka perbanyak bersabar kata Allah. Dan tak selamanya pula badan waktu sehat. Pasti ada sakitnya. Kalau sakitnya ringan bagaimana ya Allah? Ada obatnya. Amalannya di Quran surat ke-26 ayat ke-80. Kalau sakit kami berat ya Allah, pakai pula amalan Nabi Ayub di Quran surat ke-21 ayat 83 sampai 84. Kemudian tak selamanya pula engkau hidup, engkau akan wafat. Maka bagaimana pesan wafat itu? Salah satunya ada di Quran surat ketiga 185. Siapa yang membawa wafat? Malaikat maut namanya. Kenali malaikat maut itu di Quran surat As-Sajdah ayat yang kelima. Ada orang yang dicabut nyawa dalam keadaan dipaksa, ditarik, dihentakkan. Quran surat ke-8 ayat ke-50. Ada orang yang dicabut nyawa dalam keadaan lunak. Quran surat Al-Fajr 89 ayat 27 sampai ke 30. Dan mulai hari ini targetkan kita ingin masuk ke dalam surga. Surga mana ingin kita? Firdaus bisa. Ada amalan di Quran surat keempat ayat 69. Oh kabi biarlah tak di Firdaus, di taman-taman surga lah. Ada amalannya, ada di Quran surat kelima surat 51 ayat 15 sampai 23. Salah satu amalannya salat tahajud. Oh kami tak milih-milih, yang penting masuk surga sialah je tu. Ada di Quran surat kedua ayat 25, ayat yang kita bacakan tadi malam. Ternyata semua kehidupan ada di dalam Al-Quran. Jadi fungsikan Quran itu dalam kehidupan. Bagaimana orang-orang dulu memfungsikan akan Al-Quran itu? Mereka orang-orang dulu hidupnya tidak pernah lepas pula dari dunia. Dunia mereka dapatkan, akhirat jauh mereka dapatkan. Apa contohnya? Lihat seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini bapak dan ibu, beliau dulu ketika di Makkah orang nan paling kaya sabana kaya. Saking kayanya beliau punya kapak terbuat dari emas. Ingin hijrah dengan Rasulullah. Ya Rasul, ambo kai hijrah denganmu ke Yastrib. Apa kata orang Makkah? Hai Abdurrahman, kalau engkau ikut dengan Muhammad, engkau ikut dengan agama Muhammad, tinggalkan semua harta kekayaan-kekayaanmu. Lalu istri beliau juga ditanya, hai istri Abdurrahman, engkau ikut suami atau tinggal dengan kami? Kalau engkau ikut suami, tinggalkan kekayaanmu. Tinggalkan emas perak, tinggalkan uang dinar dirham, tinggalkan baju-baju rancak. Cukup baju sehelai saja bawa untuk ikut dengan suamimu. Tapi kalau engkau tinggal di sini bersama kami, engkau biarkan suamimu berangkat dengan Muhammad, maka kami tambah kekayaanmu. Kami tambah ameh perak, kami tambah dinar dirham, kami tambah pula akan segala harta. Dan kami carikan pula laki baru pengganti dari Abdurrahman bin Auf tadi. Kok datang pilihan tu ke ibu, ma yang ke ibu pilih? Ma ibu pilih. Ikut dengan suami, lapen galang ameh wak, lapen kaluang ameh wak, lapen cincin ameh wak, lapen baju rancak wak. Tapi kalau pabian se suami pai surang, awak tinggal di siko. Ditambah kalung ameh ditambah, galang ameh ditambah, cincin ameh ditambah.
baju rancak ditambah, kemudian dicarian lo pengganti apa tu yang mudo lo lai. Apa yang kau ibu pilih? Jujur saja buat bulan Ramadan gini. Apa yang ibu pilih? Dek daki apa saja malih menjawab. Itulah nak daki apa. Itulah yang baru itulah. Itu kan hebat. Akhirnya memang tinggallah istri beliau, tidak ikut beliau dengan suami. Berangkat Abdurrahman dengan Rasul ke Yastrib. Sampai di Yastrib disambut oleh orang-orang Yastrib. Hai Abdurrahman, kami tahu engkau orang paling kaya, tapi engkau jatuh miskin karena engkau hijrah dengan Rasulullah. Kini ambillah harta kami untuk hidupmu. Sebahagian harta kami ambil. Apa kata beliau? Tidak usah. Tolong tunjukkan saja di mana pusat bisnis di sini. Akhirnya ditunjukkan orang di mana pusat bisnis. Beliau keluarkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau keluarkan ayat bagaimana cara berjualan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, bagaimana cara berdagang, apa amalan ketika berdagang. Apa yang terjadi 1 tahun di Yastrib, dari yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang paling kaya nomor 1 di Yastrib setelah itu. Kenapa bisa terjadi? Karena mengfungsikan Al-Quran dalam kehidupan. Tapi ada yang salah. Kenapa orang-orang dulu menjadikan Quran sebagai pedoman bisa menjadi hebat? Kenapa kita kurang? Inilah yang disebutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan akan hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia mengajarkan Quran dan belajar akan Al-Quran. Apa kata beliau? Dulu kata beliau, kami belajar dengan sekelompok orang. Siapa sekelompok orang yang dimaksud? Para sahabat. Kami ketika belajar dengan sahabat, kami belajar 10 ayat saja. Yang 10 ayat itu kami pelajari, kami baca, kami amalkan. Sudah kami amalkan, kami pahami, baru kami pindah ke 10 ayat setelahnya. Apa maknanya? Kenapa orang dulu menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, lan tambah baik hidupnya? Karena mereka sering mengamalkan ayat yang lah dibaca. Di kita itu kurangnya. Sehingga kata Abdullah bin Amr mengatakan, aku khawatir terjadi nanti di masa yang akan datang. Apa yang kau khawatirkan wahai Syekh? Orang membaca Quran mudah seperti air mengalir, tetapi tak satu pun yang diamalkan, kata beliau. Itu yang banyak terjadi. Kenapa Quran kau belum bisa merubah diri kita jadi lebih baik? Karena kita cuma sebatas membaca. Walaupun membaca itu dapat pahala sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan janji Nabi, tetapi ada yang kurang bagi kita. Apa yang kurang? Mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan di malam Lailatul Qadar, menggapai Lailatul Qadar itu mesti dengan mengamalkan Al-Quran. Apa makna mengamalkan? Kita cari ayatnya. Wailul lil mukadzibin. Pernah kita baca Bapak ni? Pernah. Kalau pernah kita mengkhatamkan Quran, pasti pernah kita baca. Jangan celakalah bagi para pendusta. Kita baca ayatnya, kita tahu artinya, tapi terkadang dalam hidup kita masih banyak berdusta. Wailul lil mutaffifin. Pernah kita baca? Pernah. Celaka bagi orang-orang yang curang. Ayatnya kita baca, artinya kita ketahui, tapi terkadang dalam hidup kita masih curang juga baru. Buka pula ayat yang lain, innallaha la yaskharu min qaum. Jangan satu kaum mencela akan kaum yang lainnya. Kita pernah baca ayatnya, pernah, tapi kadang kita sibuk je mencela orang lain baru. Apa kata Allah? Jangan kau berjalan di atas bumiku dengan sombong. Pernahkah kita baca ayatnya? Pernah, tapi kadang kita sombong je berjalan di atas bumi Allah. Jangan engkau ria, kadang kita ria juga. Tunaikan akan ibadah, infakkan hartamu, banyak sedekah, jadilah engkau orang bertakwa. Ayatnya semua kita ketahui, tapi satu yang kurang bagi kita, mengamalkan apa yang kita baca tadi. Karena ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama dahulu. Mereka khawatir orang memang mudah membaca, dapat pahala, pasti dapat pahala, janji Allah seperti itu. Tapi kita sebatas membaca, yang membaca sampai di lidah. Bahkan Nabi mengatakan di akhir zaman, banyak orang kini kau membaca Quran,
menghafal Quran, tapi sebatas dari kerongkongan saja, tidak sampai ke kalbunya. Apa buktinya? Mereka baca Quran, tapi yang dirinya masih sombong. Mereka baca Quran, hafal Quran banyak, tapi hafalan tadi dijadikan kesombongan. Yang dikhawatirkan orang, bara hafalan anak mau 5 juz baru. Oi, anak ambolah 10 juz lah, masuk juz ke 20 lah nilai. Kenapa sombong itu muncul? Yang tadi Qurannya cuma sebatas kerongkongan, makanya tidak menjadi keberkahan di dalam hidup kita akan Al-Quran tadi. Makanya mulai dari kini, untuk menggapai akan Lailatul Qadar itu, satu persatu dari ayat yang kita baca selama ini mulai amalkan. Baru dapat keberkahan. Karena ulama-ulama dulu, ilmuwan-ilmuwan di masa Islam dulu, mereka semua terkenal. Kenapa? Karena mencari makna daripada Al-Quran itu sendiri. Coba kita lihat apa ni. Ada di dalam ilmu umum, ada istilah namanya atom. Pernah Bapak Ibu dengar atom? Siapa penemu atom Bapak Ibu? John Dalton. Tahu Bapak Ibu John Dalton? Tidak. Rumahnya simpang Jirik belok kiri. Ini rumahnya. John Dalton. Dimanapun belajar, penemu atom itu John Dalton. Tapi lupa, sebelum John Dalton mempopulerkan tentang atom itu, jauh di masa dulu seorang ilmuwan Islam telah menemukannya. Siapa beliau yang menemukan akan hal tersebut? Nama beliau Jabir ibnu Hayyan. Ketika beliau membaca akan Quran surat ke-57 ayat 25 sampai 26. Apa surat ke-57? Al-Hadid namanya. Apa arti Al-Hadid? Besi. Buka ayat ke-25-nya. Wa anzalnal hadid. Kami turunkan besi itu kepada manusia, ada manfaat bagi manusia. Beliau teliti apa makna besi yang diturunkan sebagai manfaat, diteliti di labor kecil beliau teliti, dapatlah istilah atom, tapi belum populer. Barulah di masa setelah itu John Dalton mempopulerkan istilah atom. Makanya caliak dalam rumus atom. Atom itu rumusnya Fe. Nomor atom itu 26. Atom itu kalau ingin stabil, maka mesti ada isotop namanya. Dan isotop itu 40 nomornya. Ada 55, 56, 57, 58. Dan nomor yang paling stabil di nomor 57. Nomor isotop paling stabil 57. Buka Quran surat 57 Al-Hadid. Ferum atom diistilahkan dengan Fe. Nomornya nomor 26. Buka Quran surah Al-Hadid ayat 26. Lah jauh hari Quran menyebutkan tentang itu. Itu hebat Quran. Caliak pula yang lain. Ada teori crack namanya. Yang dibuatkan oleh B.J. Habibie. Dalam ilmuwan beliau membuat pesawat, ada teori crack. Sampai dari ilmuwan sampai B.J. Habibie pun mempopulerkan istilah teori crack tadi. Dari mana teori crack tadi? Jauh dulu sebelum orang-orang tersebut, seorang ilmuwan Islam telah menemukan. Siapa itu? Ibnu Firnas namanya. Beliau teliti Quran surat Al-Muluk ayat yang ke-9. Beliau baca, beliau pahami, beliau amalkan. Jadi orang-orang dulu tu semua dapat dari Quran. Jadi pula Ibnu Sina. Bagaimana Ibnu Sina seorang ahli kesehatan tapi juga hafal Quran. Dari mana beliau dapatkan kesehatan itu? Semua dari Al-Quran. Ada satu yang kurang bagi kita. Apa yang kurang? Kita kurang mengamalkan apa yang kita baca. Itu saja kurangnya. Kita kurang mengamalkan. Makanya mulai satu persatu. Kalau bisa Bapak dan Ibu, silahkan nanti dibeli saja untuk mempelajari makna-makna ini, untuk dijadi baca-baca di rumah. Beli satu buku tafsir. Yang lasuh ambil saja punya karangan ulama kita, Prof. Dr. Buya Hamka. Beli buku beliau. Oh, kami yang ingin yang lebih lah, yang ulama dulu. Bisa. Tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Wasit karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
Berapa harganya? Ibnu Katsir itu kalau tak salah hampir-hampir 2 jutaan lah harganya. Mahal tak Bapak ni? Mahal tak? Mahal tak? Mana mahal mereka? Mahal mereka Bapak ni? Mahal ikut lain. Sudah ikut di Bali sekali, setiap bulan disuruh nyelok main si paket. 100,000. Tapi pernah kau mengecek balik mahal? Tak pernah kita mengatakan mahal. Kenapa? Karena kau anggap kebutuhan. Tafsir tadi tidak kebutuhan. Padahal tafsir tu sekali di Bali, tak ada isi ulangnya lain. Manfaatnya bukan cuma di dunia, tapi ada manfaat bagi kita di akhirat nanti. Maka targetkan satu, siapkan. Untuk apa? Untuk dibaca-baca selain dari kita belajar dengan guru-guru kita. Itu gunanya. Supaya apa? Tahu kita maknanya, maka amalkan. Tahu kita maknanya, amalkan. Maka setelah daripada itu, salah satu yang mesti diamalkan dari perintah Al-Quran itu sendiri, apa yang mesti diperintahkan oleh Al-Quran? Ada di Quran mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, berdoa kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Dan menjelang Lailatul Qadar, itu loh yang disuruh oleh Nabi. Perbanyak meminta kepada Allah. Anankah diminta? Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW. Qultu ya Rasulullah, ara'aita inna waqafat Lailatul Qadar ma'udu'u. Ya Rasulullah, seandainya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apakah doa yang harus kamu baca? Itu ditanya. Jadi orang bertanya, ya Rasul, koklah bertepatan di Lailatul Qadar, kok doa yang harus dibaca? Maka Nabi menjawab, qala, beliau mengatakan, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu makanya ketika antara tarawih itu yang dibaca. Dari mana asalnya? Dari hadis Nabi. Itu dasarnya. Makanya baca itu, doa itu baca, kata Nabi. Dan selain daripada itu, silakan doa-doa yang lain diminta, kata Rasulullah. Minta doa yang lain, apa saja yang utama. Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Ya Allah, tolong engkau tetapkan hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu. InsyaAllah setelah itu kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Umumnya saja kita gambarkan. Dalam hadis Nabi SAW, Lailatul Safatun talqatul haratun wala baridah. Yang malam Lailatul Qadar itu malam yang mudah, malam yang indah. Tidak ada udara yang panas maupun dingin, santai. Pagi-pagi harinya watusbihu samsuha, dan pagi harinya mata terbit dengan cahaya kemerah-merahan, sejuk, tak terlalu terik. Tanda kami dapat daripada Lailatul Qadar apa? Tandanya nanti dibuktikan selepas dari Ramadan. Apa bukti lepas dari Ramadan? Ada je ndak kita beramal seperti kita amal di bulan Ramadan. Kita jadi muslim sejati atau jadi muslim musiman? Ada pula istilah muslim musiman. Apa itu muslim musiman? Sama seperti kita Bapak dan Ibu, ketika keluar musim durian, kan banyak durian tu nampak, tapi jalan bertamu durian tu. Tapi kalau lah habis musim durian, dicari-cari tak akan bertamu durian tadi. Makanya seperti itu juga ketika di Ramadan, dimanapun nampak di surau taluahnya, nampak di masjid, habis Ramadan, dicari di masjid tak pernah nampak orang tu lain. Itu yang muslim musiman. Jadi membuktikan orang tu dapat Lailatul Qadar bagaimana? Lepas Ramadan masih seperti itu tak amalannya. Dan ini yang digapai. Kalau kita caliak-caliak ke belakang, kita sadar alun wak dapean dari Ramadan yang dulu. Belum kita dapatkan. Karena amalan kita rata-rata menurun ketikalah dilepas dari Ramadan. Apalagi Idul Fitri, kecuali pas Corona. Ketika Idul Fitri, karena sibuk pai barayo kian kemari, banyak orang yang datang, salat pun kadang lalai jadinya lain. Kan mulai menurun amal kita. Ibadah mulai menurun, salat gini kolah mulai lalai, kemudian malamlah latihan cuma untuk istirahat, begadang dan segala macam, kan habis itu. Makanya kita sadar, lebih rancak kita menyadari ternyata kita belum dapatkan apa-apa di tahun-tahun yang dulu. Maka gapailah di sini takwa dan Lailatul
Qadar itu sendiri. Bagaimana caranya? Maka fungsikan Al-Quran itu dalam kehidupan. Apa makna memfungsikan? Baca Quran tadi, apa yang disuruh oleh Allah kerjakan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Mulai mengamalkan satu persatu Al-Quran tadi. Karena ulama dulu, kami belajar 10 ayat, sudah kami baca, kami pahami, kami pelajari, kami amalkan, baru kami pindah ke 10 ayat setelahnya. Silakan baca sebanyak-banyaknya rancak, tapi akan lebih baik kalau kita sambil mengamalkan apa yang kita baca. Inilah makna memfungsikan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan ketika kita lah memfungsikan Al-Quran, keberkahan Allah berikan bagi kita. Karena Allah menjanjikan dimanapun ada Al-Quran pasti ada keberkahan. Apa buktinya? Quran itu turun di sebuah bulan, bulannya menjadi mulia, bulan Ramadan. Turun pada sebuah malam, malamnya menjadi mulia, Lailatul Qadar. Turun pada seorang nabi, nabinya mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Dibawa oleh seorang malaikat namanya Jibril. Jibril dapat gelar Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Turun di sebuah kota, kotanya menjadi mulia, Makkah dan Madinah. Allah lah jamin, dimanapun ada Quran pasti ada keberkahan, dan itulah yang kita cari untuk menggapai akan Lailatul Qadar tersebut. Dan mudah-mudahan insya-Allah tahun ini Allah izinkan kita memperoleh akan Lailatul Qadar itu, dan Allah izinkan pula kita untuk menggapai akan takwa yang Allah janjikan, dan Allah mudahkan kita mengamalkan Al-Quran. Allah mudahkan kita memahami akan Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk bisa menggunakan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Dan yang terlebih, mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran ini sendiri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itulah Bapak dan Ibu terkait dengan memfungsikan Al-Quran. Maka maksimalkanlah di 10 hari terakhir ini. Maksimalkan, baca-baca balik, yang dibaca-baca artinya, dibaca-baca artinya, ansu-ansu mengamalkan satu persatu. InsyaAllah baik kehidupan kita, banyak amal kita, InsyaAllah Allah berikan. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena ayatnya jelas, la'allakum tattaqun. Apa makna la'alla? La'alla itu dalam kajian ilmu nahu namanya harfun taraji namanya. Apa makna harfun taraji? Ada usaha yang sungguh-sungguh baru bermohon, baru aku agiahkan. Jadi tidak mungkin takwa Lailatul Qadar tu kita dapatkan kalau tidak pakai usaha yang sungguh-sungguh. Jadi usaha dulu, usaha kita sungguh-sungguh dulu. Sudah kita usaha sambil bermohon, ya Allah tolong agiah kami, ya Allah. Ya Allah tolong jadikan kami bertakwa. Tolong agiahkan kami Lailatul Qadar, ya Allah. Jadikan minta-minta. Tapi ada usaha yang sungguh-sungguh. Ketika usaha sungguh-sungguh lah berharap tattaqun, kami agiahkan takwa itu, kata Allah. Maka inilah yang harus kita maksimalkan. Mudah-mudahan insya-Allah ketika kita kembali kepada Allah dan nanti di hari akhir kita ditimbang, akan beratlah timbangan kebaikan dibanding timbangan keburukan kita. Dan mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan, setiap tanah yang kita pijak, setiap bumi Allah yang menyaksikan kita beribadah, mudah-mudahan akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dek menjelang nanti Idul Fitri, habis Ramadan kita tidak berjumpa, maka kami juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan insya-Allah semua dosa-dosa kita diampuni, segala kesalahan-kesalahan kita diampuni. Dan ambo pun juga seperti itu. Dek selama kamu pernah datang sering kemari, mungkin ada ucapan yang tidak pada tempatnya, perbuatan yang tidak pada tempatnya, atau kita berjumpa di luar tapi tidak tersapun, tidak tercaliak segala macam, atau pernah yang tak minum, tak makan, tapi segalanya, maka kami mohon dimaafkan, diikhlaskan dan diredai. Boleh dimaafkan Bapak dan Ibu? Sama-sama kita memaafkan, sama-sama kita mengikhlaskan, sama-sama kita meredai insya-Allah. Al-Fakir ad-da'i filallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.